kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Kali ini kita akan kembali belajar bersama, tentu saja dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, pembelajaran kita hari ini kita masih dengan tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Kita masuk dalam pembelajaran yang ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di tema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata-kata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pola gambar dengan benar. Nah, anak-anak kelas 1, siapkan diri untuk belajar ya. Menyimaklah dengan seksama. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Siti mengenal banyak kata. Suku kata adalah jumlah gabungan satu atau lebih huruf konsonan dan satu huruf vokal, atau hanya satu huruf vokal saja yang terucap saat sebuah kata diucapkan. Jadi itu adalah suku kata, gabungan antara huruf konsonan dan huruf vokal. Contohnya adalah pada kata aku, yang terucap adalah huruf A dan gabungan K dan U, ku, sehingga memiliki dua suku kata, yaitu A dan ku. Mari kita menghitung jumlah suku kata berikut. Nah, ada kata buku. Ingat ya, suku kata itu adalah gabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Masih ingat kan huruf vokal ada berapa? Ada 5. A, I, U, E, O. Nah, baik, kita lanjutkan. Kata buku. Nah, kata buku itu suku kata yang pertama adalah huruf B-U, bu. Dan huruf K-U, ku. Jadi buku mempunyai dua suku kata. Berikutnya ada kata baku. Nah, kata baku, suku kata yang pertama itu adalah huruf B-A, ba. Dan K-U, ku. Jadi, kata baku memiliki dua suku kata. Nah, kemudian ada kata sekolah. Kata sekolah, suku katanya yang pertama itu adalah huruf SE, se, lalu KO, ko, dan LA, tambah lah. Jadi, kata sekolah mempunyai 3 buah suku kata, se, ko, dan lah. Nah, berikut adalah kata sebelah. Kata sebelah, suku kata yang pertama itu adalah huruf SE, se. Lalu huruf BE, B. Dan huruf LA tambah lah. Sebelah.
suku kata. Nah, berikutnya ada kata pelajaran. Kata pelajaran, suku kata yang pertama adalah PEP. Lalu LA la. JA ja ditambah jar. Dan an. Jadi kata pelajaran memiliki 4 buah suku kata. Nah, berikutnya lagi ada kata pelataran. Kata pelataran memiliki suku kata yang pertama yaitu PE. Yang kedua la. Ketiga ta ditambah tar. Yang keempat an. Jadi kata pelataran memiliki 4 suku kata. Nah, anak-anak dapat dimengerti kan? Baik, kita lanjut ya. Kata-kata di atas tadi memiliki bunyi yang hampir sama. Nah, yang kita sudah baca tadi ya, yang kita carikan suku katanya itu memiliki bunyi yang hampir sama. Ayo berlatih. Nah, kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Yang pertama, bu, ku, buku. Dan ku, baku. Buku dan baku. Hampir sama kan? Nah, yang berikut kata sekolah dan kata sebelah. Nah, itu juga kata yang hampir sama, tapi berbeda. Ya, perhatikan dengan seksama. Dan berikutnya ada kata pelajaran dan kata pelataran. Hampir sama. Nah, ayo membaca. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, jadi anak-anak kita akan membaca bersama ya. Dan ceritanya yang akan Ibu bacakan sebentar, anak-anak salin kembali di buku tugasnya. Oke anak-anak, perhatikan ya. Si Putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si Putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si Putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si Putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, demikian cerita tentang si Putih tak mau belajar. Ingat ya anak-anak, jika tidak mau belajar, nanti kita tidak bisa membaca. Nah, kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menjadi pandai. Jadi anak-anak harus rajin ya, jangan malah seperti si Putih. Nah, kita lanjutkan. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Ayo menulis. Nah, kita akan menulis.
Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita. Si putih tidak mau belajar. Nah, anak-anak, jadi nanti ada pertanyaan. Anak-anak harus menjawabnya di buku tugas sesuai dengan cerita yang tadi Ibu Guru sudah bacakan. Sekarang dengarkan, Ibu akan membaca pertanyaannya dan anak-anak menulis jawabannya di buku tugasnya ya. Nah, yang pertama, siapa yang menjadi guru di hutan? Yang kedua, siapa yang tidak mau belajar membaca? Yang ketiga, mengapa si putih tersesat? Nah, ada 3 pertanyaan. Dijawab di buku tugasnya sesuai dengan isi cerita. Kita lanjutkan pelajaran kita. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna merah. Kemudian Siti mencari kata lain. Nah, jadi anak-anak perhatikan kembali ya cerita yang Ibu bacakan tadi. Nah, di situ di dalam cerita ada kata-kata yang berwarna merah. Nah, anak-anak bisa melihatnya kembali. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk, kita bantu Siti. Nah, jadi kita akan membantu Siti mencari kata-kata yang hampir sama bunyinya dengan kata-kata yang berwarna merah dalam cerita tadi. Dibuat dalam tabel ya. Nah, kelompokkan kata-kata yang diberi warna merah dalam cerita tadi. Hitunglah banyak suku katanya. Seperti ini ya. Nah, di situ tadi kata-kata yang diberi warna merah itu ada kata burung, sekolah, membaca, guru, sabar, bermain, arah, dan belajar. Ada 8 kata ya. Nah, sekarang Ibu mau mencontohkannya. Yang pertama, kata burung. Kata burung, banyak suku katanya itu adalah 2. Nah, suku katanya 2, bu dan rung. Sedangkan kata lain yang hampir sama dengan kata burung adalah kata kurung. Nah, hampir sama kan? Contoh yang kedua, kata sekolah. Kata sekolah, banyak suku katanya itu ada 3, se, ko, dan lah. Nah, dan kata lain yang hampir sama dengan kata sekolah adalah kata sebelah. Nah, jadi masih ada 6 yang belum dijawab. Itu tugas anak-anak di rumah ya. Ingat, tugasnya sudah 2. Ya, kita lanjutkan. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, sebentar, anak-anak harus melingkari pola ya. Perhatikan ya. Ini adalah pola yang pertama. Itu ada gambar bola. Dimulai dari yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Nah, jadi setiap pola ada 3 gambar bola. Anak-anak hanya tinggal melingkari sisanya saja ya di buku tugasnya. Dan berikutnya ada lagi pola
tabung berwarna. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada 3 pola. Jadi, anak-anak juga harus melingkarinya ya, seperti yang di atas gambar bola. Tiap 3 bola dilingkari, itu namanya 1 pola. Yang di atas itu, yang gambar bola itu namanya pola gambar. Nah, sedangkan yang di bawah, tabung itu namanya pola warna. Dilingkari ya, tiap polanya. Jadi, tugasnya sudah ada 3. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah pola berikut. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran seperti bola. Ada pola dengan perbedaan warna seperti tabung. Ada pola dengan perbedaan jenis benda seperti buku dan pensil. Perhatikan ya dengan seksama polanya. Nah, kita akan berlatih. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari kita berlatih melengkapi pola berikut ini. Perhatikan ya. Yang pertama, ya, ada gambar bola seperti tadi. Tapi ada yang belum lengkap. Ada 1 yang kosong di situ. Kira-kira bola apa ya? Anak-anak boleh berlatih di rumah. Perhatikan baik-baik polanya. Oke? Nah, anak-anak, yang berikutnya ada tabung yang berwarna. Nah, ada 2 tempat yang kosong. Perhatikan dengan seksama polanya. Kira-kira warna apa ya yang seharusnya berada di tempat yang kosong tersebut? Nah, anak-anak, Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Kalian juga harus seperti Benny agar menjadi anak yang pandai. Nah, anak-anak, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Dikerjakan ya tugasnya. Nah, hari ini tugasnya agak banyak. Sebagian tugasnya boleh dikerjakan besok, karena besok adalah hari Minggu. Nah, anak-anak, jika belum dipahami, belum dimengerti, silakan menghubungi ibu guru ya. Seperti biasa, belajarlah dengan penuh semangat. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.